Jadi Lina itu menempatkan dirinya seakan-akan dia itu manajer dari pendebat-pendebat Kristen gitu kan. Sehingga dia minta bayaran, bayangin. Jadi memang ya mungkin dia kecewa karena nggak kebagian. Oh tuh gua nggak ngerti lah. Pokoknya gua sama Mak Lina itu gara-gara ngajak dia makan ke Bogor. Pertama, kedua, abis itu ngajak dia main ke tempat gua gitu. Nah itu doang. Habis itu kan lu nggak ikuti perkembangannya. Lu juga nggak pernah nanya kan. Oi, gimana lapornya? Udah sembuh nggak? Kan nggak tahu loh. Karena gini, karena gue tahu nih Mak Lina siapa gitu. Kenapa gue harus ngejauh sama dia? Karena Tuhan tuh nggak kasih gue temenan sama dia gitu loh. Roh Kudus berbicara. Ya kudu lah pasti. Kalau kita doa terus minta sama Tuhan, Tuhan bekerja dong. Bener kan? Betul, ya betul. Kan? Nah, mantap. Kita apapun yang kita lakukan kita harus minta sama Tuhan. Makanya hidup dalam kekudusan. Itulah. Ya, ini Roh Kudus juga yang menggerakkan Ica datang ini artinya nih. Ya. Ini kemana sih? Kemana sih ini? Ngapain bahas Lina Wijaya mau ngapain? Yang penting kan udah fix. Yes. Enggak. Sedikit saya ingin konfirmasi dengan Ica. Gini, Ica kan saya kasih sedikit dan nanti akan saya konfirmasi dengan Rifa juga. Kemarin itu beberapa waktu yang lalu ada juga laki-laki apologet dari Kristen yang terang-terangan mengatakan kepada saya dia itu kena penyakit 3 huruf ini juga. Ada di Komal, kalau tidak percaya bentar lagi ini yang kemarin hadir ketika saya menjelaskan masalah 3 huruf ini HIV ini kepada salah satu apologet Kristen. Maaf Bang, bukan debater, bukan. Enggak, sebentar dulu. Dia itu sebenarnya salah satu menceritakan. Terus juga di sampingnya ada debater karena ada beberapa orang Bang Romo yang ngechat saya setelah itu. Dia itu salah satu dia konfirmasi, makanya saya jelaskan di situ. Sebenarnya gini, Mbak Ica, salah satu yang mohon maaf penghujat Islam ini, dia itu berhubungan dengan salah satu apologet besar. Dia ngatai ke saya ya, dia cerita ke saya. Cuman dia belum jelas nih. Dia udah tahu si apologet besar itu terkena penyakit ini. Cuman dia pada saat itu setelah 3 hari melakukan itu, dia cerita ke saya dia badannya meriang. Karena kemarin itu sempat saya jelas Bang Romo kalau tidak salah ada juga Bang Romo ya di situ di lapak itu ya. Itu cowok sama cowok atau cowok cewek? Cowok Bang. Ini nggak paham. Diperhalus ini bahasanya. Iya, nggak ngerti. Kalian parah kali kau juga nggak ngerti. Aku aja tahu. Ini antara pedang dengan pedang. Jadi 3 hari setelah melakukan itu, dia itu meriang. Dia nanya ke saya, Bang, saya Bang Bulu gitu kan. Saya jelaskan. Coba nanti setelah per 3 bulan atau 6 bulan cek VCT kamu di rumah sakit di RS, saya bilang. Kalau memang fix kamu terkena konsumsi ARV itu tidak bisa menyembuhkan, cuman dia bisa mengontrol mutasi si virus ini biar enggak dia ke AIDS. Udah. Setelah itu dia cerita, makanya saya agak nyambung tadi ingin naik karena cerita Ica tadi mengatakan bahwa salah satu apologet besar itu terkena itu. Bang izin, sebenarnya ada 2, yang positif 1, yang murtad tuh positif ya. Yang satu ini yang dibicarakan Ica itu bukan murtadin, tapi dia memang apologet besar. Saya tahu yang murtadin itu saya tahu si ini kan. Nggak usah disebutin namanya lah. Saya tahu yang diceritakan sama Dini kan saya tahu. Ya, yang dibahas sama kita sama Kak Ica sama Lina Wijaya ini apologet besar Bang, apologet besar Enggak, itu yang bicara itu yang bicara. Enggak, karena gini Rifa. Si ini yang curhat sama saya ini, yang DM sama saya ini, dia berhubungan tanda kutip laki-laki dengan laki-laki dengan apologet besar itu. Iya Bang. Apologet besar ini, jadi mereka itu memang dia jadi ini itu aduh ya Allah, itu agak ganteng juga sih yang cowok ini, aduh sayang banget ya, tapi ya nggak apa-apa lah teman-teman ya, gimana lagi ya kalau nafsu sudah menguasai gitu. Makanya gini, kemarin Bang Romo juga saya saksi kalau tidak salah saya, setelah itu ada DM lagi, makanya berhubungan mereka ini ke DM saya, si temen dia ini, katanya si temen dia ini, saya pernah berhubungan dengan apologet besar itu, setelah 3 hari badannya meriang. Saya bilang kalau memang mau biasanya ada tes awal, cuman memang harganya agak lumayan. Bang, aku juga belajar
Jadi apa namanya, memberi motivasi buat mereka-mereka yang ODA ya. Dan aku tahu kalau virus ini tidak bisa terdeteksi selama 1 tahun dulu. Dia akan terdeteksi sekitar 6 bulan, terus 1 tahun, 2 tahun. Nah, efek impact ke body itu nggak akan langsung dia drop, nggak, karena ini sistem imun yang diserang ya. Nanti dia akan ngedropnya itu sekitar 1 tahun, 2 tahun baru dia ngedrop. Maka dia butuh pengobatan pada waktu itu. Si ODA ini dia nggak akan sadar kalau dia tuh ODA, virus dalam dirinya itu sekitar 6 bulan, 1 tahun dia nggak pernah sadar itu, dia nggak akan sadar. Jadi sedikit saya tambahin gini, Ya, sebenarnya tidak sepenuhnya. Gini, saya tambahin sedikit. Sebenarnya yang dibilang Rifa ini benar. Cuman gini, ketika seseorang ada penyakit penyerta di sini, si virus ini masuk, dia bisa bahkan dia akan langsung sakit, akan langsung drop ketika dia 6 bulan pertama langsung. Ketika si yang melakukan ini ada penyakit penyerta. Tunggu lu, jangan bahas teknisnya. Kita bukan dokter, jadi biarin aja bang. Gak usah dulu. Kita Baik. Jadi si ini tadi, makanya gini loh Ica, saya jelaskan sebenarnya ya, saya berdoa ya kepada yang debater-debater Kristen juga, semoga disehatkan lah dari virus ini. Kalau memang udah terkena virus ini dan pernah melakukan dengan dia, jangan sungkan-sungkan ke rumah sakit untuk konsumsi ARV. Waduh. Pak Bom hati-hati dong. Karena gini, mohon maaf nih Rifa host gitu kan, saya tidak bisa menyebutkan namanya karena jelas memang dia menyebutkan namanya di DM ada, cuma saya tidak bisa gitu kan, malas sayanya gitu kan. Cuma saya bilang tolong ya yang apologet teman-teman kamu yang Kristen, walaupun kalian menghujat, kami tidak marah sebenarnya, tetapi ketika memang di ranah kesehatan seperti ini ya kami mendoakan, mungkin Uni Rifa juga gitu, karena dia sempat nyentil Uni Rifa juga. Makanya saya bilang nanti kita DM berdua, aja. Aku masih suka cowok. Artinya gini ya, kawan. Jadi ini bukan apologet, ini cocoknya ini ya. Ini mereka yang punya apa ya, yang mereka benci Islam. Ini perspektifnya dari Islam ya, ketika melihat perlakuan mereka dan identitas mereka serta background mereka. Ini bukan apologet mereka ini. Ini apolo cabul, ya, apolo cabul mereka ini, ya. Jadi selamat datang di kebenaran, terima kenyataannya, jangan mulai. Lu belum tahu Allah itu Maha Pembalas tipu daya? Lu nikmati sekarang ini. Sekarang ya. Iya, Mantap. tapi stres, jangan kalian samaratakan semua orang-orang Kristen itu. Paling satu. Oh iya, satu di antara sekian ribu, itu. Kak Ica tuh biasanya itu bersih. Tante sama Kak Ica itu hidupnya sehat. Iya. Luar biasa. Gini loh Ripa, gini teman-teman, di satu keluarga itu ada satu, kata orang mata bilang. Nah, di sana pun di apologet Kristen ini ada salah satu yang buat masalah. Tapi jangan gara-gara dia juga apologet yang lain menjadi lemah. Tidak, semangat terus. Semangat. Iya. Soalnya gini Bu Darni ya. Bu Darni ini bayangin ya. Islam di fitnah, ini ada video kayak begini dan begitu. Kemarin Pastor Sarah ngebongkar. Ini lihat ini apolo cabul, visi ngangkang satu sama lain. Satu kelamin wanita dilihat oleh semua apolo cabul, itu pertama. Terus yang kedua sekarang dikasih lagi kabar HIV. Ini apa? Apa yang bisa ngalahin? Apa yang bisa ngalahin seorang apa yang sering membenci Islam, lalu tiba-tiba dia punya penyakit HIV, bahkan ketemu sama Ica aja ditolak sama Ica. Apa yang lebih parah dari itu apa coba? Gue pengen tahu. Betul, Masya Allah, ya Allah, Subhanallah, ya aku masih ingat banget. Hancur serius. Ini aku masih ingat banget apa yang menimpa aku. Sedikit, ini izin mau ngomong. Saya masih ingat Tante Darni naik ke Komal lalu bilang, Uni Ripa ngapain kau PCS? Ada aku bilang itu editan Tante, aku punya video aslinya. Ada aku bilang, tapi Tante Darni tetap percaya dengan hal itu. Ya aku dalam hati, ya Allah, cobalah balikan keadaannya, Allah tunjukkanlah kebenaran itu ya Allah. Ternyata ada orang kemarin aku nggak kenal ya, tiba-tiba di Komalnya si Yuni waktu itu ada laki-laki, dia orang mana aku nggak tahu ya. Beliau aku nggak kenal, beliau juga kenal aku, tiba-tiba beliau bilang ini aku ada video aslinya katanya
yang ditengokkannya. Subhanallah, kataku, ya beginilah cara Allah membela. Kalau memang aku jahat, Allah mudah saja menghinakan aku, Tante Darni. Kalau Allah memang memuliakan seseorang, mudah saja dihinakan. Tidak perlu bantuan manusia. Kalau Allah ingin mengangkat derajat seseorang, maka mudah saja bagi Allah. Dan jadi aku pikir, ya udah, makanya aku berdiam diri, nggak terlalu banyak komentar. Biarkanlah kalian berbicara, tertawa dengan apa yang kalian perbuat dengan aku. Terus kemudian muncul lagi, diserang api lagi, bilang, oh adalah apologet kotor, bla bla segala macam. Masya Allah, nggak cukup, nggak nyampe 2 bulan, nggak sampai 2 bulan kemarin Kak Pastor Sarah mengungkapkan bahwa ternyata hal itu justru bersarang di tubuh kalian. Bahkan sekarang lebih parahnya adalah fix terkena 3 huruf ini, na'udzubillah summa na'udzubillah. Jadi Masya Allah ya, mudah-mudahan kalian semua kuat ya menjalani ini. Adalah ujian buat kalian juga ya. Semangat terus Tante jadi apologet. Lanjut. Ini mau topik Bu Darni nih. Kan Tunggu mau topik apa aja nanti dialog sama pembenci Islam, gua bawa contohnya HIV ini. Gua jadiin ini orang contoh dalam berargumen. Ini orang. Salah, bukan. Jangan Nikmati karena itu. Satu orang itu kalian samaratakan orang-orang Kristen seperti itu. Namanya juga di satu keluarga kan sudah saya bilang ada satu orang lapungnya. Lapungnya itu maksudnya ada yang apa? Yang membuat kotor. Gitu loh. Semua manusia itu suci kan gitu. Tetapi pelajaran-pelajaran itu sebenarnya sudah adanya dikatakan di dalam Korintus itu. Siapa yang bersama dengan sesama itu tidak ada tempat di dalam kerajaan surga. Adanya ayatnya itu. Tetapi kalau seandainya ada yang melanggar, maksudnya nggak jelas itu, apa maksudnya siapa yang bersama dengan sesama itu gimana maksudnya? Nanti jangan dibilang yang gitu, nanti di apa kita? Enggak, Warna-warna lagi itu. bete. Siapa yang hidupnya lagi bete tidak akan dapat kerajaan sorga gitu maksudnya? Bukan, siapa yang sesama jenis. Kalau ada yang sesama jenis, Darni, itu di dalam Alkitab dilarang. Tidak ada tempat. Tunggu dulu, iya. 1 Korintus 6. Iya, tidak ada tempatnya di kerajaan surga. Adanya ayatnya. Kalau ada pun, tunggu dulu. Kalau ada pun, tunggu sebentar. Udah gini aja, yang sakit ini besok saya kirim ke Medan lah ya. Bu Darni kan tinggal sendiri, mending dia tinggal sama Bu Darni aja lah ya. Mau membantu ya. Jangan banyak bacot kau, jangan komentar-komentar, nanti rupanya begitu datang ke rumahmu, kamu usir. Dengar. Enggak. Dengar. Ibu seharusnya yang seperti itu lasak. Ibu janda, sudah 18 tahun. Tetapi lihat. Bu Darni, Tetapi lihat. Bu Darni, bentar Bu Darni. Jul, ini mulai kelap-kelip nih Jul. Iya. Jul, teman-teman yang di bawah bantu tap layar ya, bantu tap layar. Jangan lupa kata pendeta tuh. Take and give. Umi Ripa, contoh ya. Itu tadi orang Kristen. Tunggu. Jadi gini Bu Darni ya, udah sering loh kita lihat. Dulu pendeta ya kutu-kutu supaya saya meninggal. Dia yang meninggal 2 bulan kemudian. Ya, terus belum lagi banyak kali yang mencelakai kita. Saya aja sampai diancam-ancam mau dibunuh dan sebagainya. Yang ngancam saya terakhir dia yang dicari ya, sampai lari ke hotel tinggal, sampai dia bilang aku udah mau dibunuh gitu kan. Dia yang lari terakhir. Udah dibilang Allah mah membalas. Bu Darni harus lihat. Dan sekarang tanya aja lah, Bu Darni mau tolong nggak? Jangan Bu Darni ngejek Lina Wijaya, Bu Darni Lina Wijaya ya. Aku udah naik tadi ke roomnya si Lina Wijaya lo, diturunkan aku. Lu mau tolong nggak orang tersebut kalau tinggal samamu? Kan lu sendirian nih. Iya, tapi kan aku kan nggak mengenal dia. Aku hanya tunggu dokter. Aku hanya menyarankan kepada kita sesama manusia itu aib teman-teman kita itu jangan kita umbar di medsos. Maksudnya lo, itu Lina itu salah total. Itu harusnya itu di dalam keluarga di belakang layar itu dibicarakan. Udah dibilang sama Lina tujuan dia kenapa supaya orang ini bertobat yang pertama. Terus yang kedua dengan banyak orang yang tahu, ya minimal semua orang membantu doa. Kalau orang bantu doa kan minimal ya mungkin Tuhan kalian bisa dengar gitu. Kalau sendirian doa nggak didengar. Itu yang bisanya sesama apologet DM-an kita doakan rame-rame. Tuh kalau udah apologet semua dikasih tahu pasti bocor. Terus dengan tahu ini minimal kan bisa galang donasi bantu. Karena kan ini butuh biaya juga untuk dia beli vitamin dan sebagainya kan. Iya, nggak boleh diumbar itu di sini di umum. Darni gini loh. Ya. Sebenarnya diumbar seperti ini manfaat juga buat kalian yang apologet Kristen. Karena apa? Kejadian kayak yang DM saya itu.
Itu masalahnya karena dia tidak tahu. Iya, biar bisa cek kalian. Jangan pula kalian menunjukkan sama dia. Enggak, teman-teman, bukan gitu teman-teman. Intinya Mak Lina ini nggak tahu tujuannya apa. Itu aja dah. Iya. Noise dari mana ya? Noise dari mana ya? Betul itu Ica, betul itu Ica. Donasi. Mungkin Lina Wijaya mau jadi mafia Enggak, donasi. ya kalau gue sih bukan itu ya, bukan donasi yang kayak gitu-gitu. Gue tahu orang-orang Kristen itu kan susah untuk ngumpulin dana. Yang gue pengen tuh gini, kalian kan percaya mujizat kesembuhan tuh, ya? Iya. Kalau orang yang di live doain tuh 7 hari 7 malam tuh, gue pengen tahu tuh hilang nggak tuh penyakit HIV-nya? Coba pengen tahu. Coba. Iya. Mana? Iya kan bisa kalau didoakan dan dia juga bertobat dan dia berobat, itunya kuncinya. Videonya Jangan dilakukan lagi. Videonya lanjut Jangan. nggak teman-teman? Orang mau nonton loh videonya. Oke, lanjut. Ya, Cep, dia udah marah nih. Lanjut, Cep. Lihat tuh, udah ngamuk dia mukanya. Bibir kau Udah ngamuk si Cebi. tadi pas gini dia dibuka. Katanya pas gitu bibirnya tadi. Parah kali kau Cep. Sabar dan terserah gitu loh. Aku tuh Tangan doain ya. Kita panggil Luga nanti. jadi gini, tadi di awal video itu aku ada yang miss ya. Aku mau puterin yang paling awal banget ya dari 00. Sabar. Nanti kalian simak ya. Simak Ya. baik-baik. Ya, teman-teman muslim, kita bantu donasi supaya bisa mengirim orang tersebut ke rumahnya Bu Darni ya. Tiket ke Medan kita belikan. Apa lagi? Gue nambah kata-kata aja. Iya, si dokter inilah. Loh, aku kan Aneh. Mau lanjut nggak? gas. Lanjutlah pakai filter pula itu. Bentar. Ini kalian dengerin aja. Ini yang paling dari 00 ya, dari 00 nih aku puterin nih. Dengerin. Seperti itu aja teman-teman. Tapi nggak jelas ya, masih di Indonesia nanti bertujuh Februari katanya melarikan dirinya. Escape lagi, kalau escape-nya bersama saya, escape-nya saya nggak tahu sama siapa. Nah, itu detik-detik aku record tapi agak telat ya. Di situ ada pembahasan soal di apa ya? Maksudnya dibiayai lah untuk di luar Melarikan diri. Pertama melarikan diri bersama Mak Lina. Nah, yang kedua dia melarikan diri nggak tahu dengan siapa. Jadi dia dikhianati nih. Jadi orang ini sama Lina mendapatkan orang baru. Makanya Mak Lina wajar ini marah dia karena tadinya orang ini bersama Mak Lina, guys. Ya seperti itu. Dulu Mikana udah begitu. Sakit itu karena Mikana, dia ngejelek-jelekin Mikana. Sekarang Iya, si gitu. juga begitu. Emang sih Betul kan Kak Ica? Enggak, betul kan Kak Ica? Dia awalnya kan bersama orang ini Kak Ica. Terus tiba-tiba orang ini meninggalkan dia karena ada yang lain membackup orang ini. Enggak, tapi bukan yang dibilang tadi sama Kak Lina tadi bilang, Lina Wijaya bilang gini, tadi dulu escape-nya sama saya, kaburnya sama saya. Sekarang escape-nya nggak tahu sama siapa. Nah, ini rasanya dia terkhianati nih. Makanya dia bongkar lah semua keburukan-keburukan yang dia pernah tolong itu. manusia begitu mah. Itu Ingat ya, ingat nggak Ca? Si Mikana dapat 40 juta, dia cuma dibagi 800.000, ngamuk-ngamuk dia kan? Loh, Ya, seharusnya ikhlas aja sih. Ngapain sekarang gini, rezeki itu bukan dari situ aja loh. Kita ibaratkan kalau tolong orang, bantu orang, rezeki kita dari mana aja loh. Bener loh. Ya udah, gue sekarang bela inilah siapa Lina. Posisinya gini aja. Ya kalau misalnya nggak mau dibahas, jangan penyakitan. Waduh. Bro. Gitu aja sih. Intinya gitu aja. Kalau nggak mau berat dibahas, ini. jangan penyakitan. Aduh, berat kali ini bahasan. Aku mau tanya sama si Kores. Mau tanya sama Kores aku. Gimana? Kores. Oi. Contoh, kalau lah dokter Julis ini HIV, udah dia tahu. Tunggu, kalian tahu. Apakah kalian mau mengumbarnya itu di umum? Kutanya dulu Kores. Lo enggak lah, kan gue Islam. Enggak lah, nggak mungkin begitu. Karena gue Ya, Islam. si Lina bocor itu pun harus begitu. Si Lina bocor. Ya, harus Lina Islam dulu mulutnya. Dia Kristen, dia bukan Islam. Di Islam gini. Samanya Kristen. Enggak loh. Ya, dengar, Kristen enggak. juga. Sebentar, izin ya. Ada Dalam ayatnya Islam, loh, mirip, ya, Pak. bentar, izin saya ya. Ini kita bicara agama nih, saya harus bicara Iya, nih. iya. Islam, dalam Islam, kata Allah, kami ya umat Islam ini, jangankan membongkar aib saudara. Kan ketika kami pernah berbuat dosa, kami tidak boleh menceritakannya kepada orang lain. Kenapa? Iya. Karena itu tidak perlu lagi, dan itu hanya akan Iya. membuat apa ya? Bahkan Allah melarang kami untuk menceritakan aib kami sendiri di masa lalu.
Nah, Betul. begitu loh. Apalagi membicarakan aib orang lain, aib diri sendiri saja, tidak perlu diceritakan. Itu Nggak Islam. Nah, kalau Tante bertanya, kalau si Julius misalnya HIP ya, jangankan saya ceritakan Tante, berkawan pun nggak mau lagi saya sama dia. Itulah, ini tahu Umi Rifa di Alkitab ini Amsal 20 ayat 19 jelas itu tertulis. Jadi dia di otaknya itu apa? Di otaknya itu apa yuk? Oh, apakah dibacanya ini? Bu Darni bentar. Bentar, Pan Video saya bentar sedikit. Bentar. Saya noise, tolong saya turun dulu nanti dia naikkan ya. Siap. Tapi Darni, gini loh Darni, itu kan hak prerogatifnya. Pak, yang noise kok saya yang di mute Jul. Sikit Bang Romo sebentar ya. Dari gini loh, itu hak prerogatifnya si Lina Wijaya, suka-suka hati dia merasa sakit hati, dia mau ngumbar, itu kan hak-hak dia. Lagian dengan dia bernarasi seperti itu, dengan dia mengeluarkan fitih seperti itu malahan membantu kalian yang apologet Kristen. Kok membantu tuh balik? Masalahnya gini loh Dani, sebentar loh Dani, enggak merusak, sebenarnya gini Dani, masalahnya si ini itu sukanya main belakang, pedang dengan pedang, itu masalahnya. Jadi untuk menjaga apologet yang lain. Iya, mana tahu kita telat semua kalian nanti. Kayak yang DM saya itu. Iya, ketahuan pula. Telat pula ketahuan. Rupanya udah setengah apologet Kristen punah. Kan nggak lucu nanti, nggak ada lawan lagi kami. Nggak ada lawan kami ini. Ditutup buku nanti. Kalian pelihara ya. Takutnya Pak Pipo loh nggak muncul-muncul. Kalau pada mati gara-gara HIV semua kan, aduh gimana? Iya. Pak Pipo loh nggak muncul-muncul, si Papa jahat udah mati katanya, apa jangan gara-gara itu ya? Oh, si Pipo Pak Pipo bilang Papa jahat meninggal. Gini Jul. Untuk masalah ini, ya kan, kita itu nggak perlu ayat-ayat Alkitab lah, inilah, itulah. Yang kita butuhkan itu adalah pembuktian. Kita kalau bisa Philip Mantopa atau siapa itu Jul yang Niko. Andi Simon. Andi Simon, Pendeta Niko, Pendeta Risuli Lubis tuh yang katanya bisa menyembuhkan orang. Turun nih, buktikan nih. Oke, kita kumpulkan. Apologet kalian ini sedang kesusahan. Ayo, didoakan 7 hari 7 malam biar sembuh. Hati juga kita yang di sini nih, jangan mengejek-ngejek. Temu budak jangan. Aku kasih tahu buat teman-teman Kristen nih, aku saran ya. Kan ada proyek 2030 Kristen mayoritas. Kan kalau kita lihat sampai sekarang ini masih gelap nih. Malah secara angka kemarin turun tahun lalu. Ya, jumlah orang Kristen turun, Islam naik sedikit. Mending ya jadikan ini contoh, dan ini pasti dinonton oleh orang banyak nih. Puluhan ribu mata melihat. Panggil pendeta-pendeta terbaik kalian yang bisa melakukan mukjizat, doakan dia. Mana tahu kalau sembuh, tiba-tiba Unirifa jadi Kristen. Ya, Kores jadi Kristen, kan luar biasa itu. Itu bisa membuat banyak orang pindah agama loh. Kalau kalian kan itu. Gak usah aneh-aneh Bang Jul. Ini Bang Jul nih ya, berantem kita Bang Jul. Jul, sumpah. Bentar lu Bang Jul, sebentar Bang Jul. Live kan? Bang Jul, sebentar Bang Jul. Jadi Bu Darni barusan Anda mengatakan bahwasanya jangan diketawain. Mohon maaf, ketika saudari saya Unirifa hari-hari hampir 2 minggu kalian ketawai rame-rame, kemana kamu? Termasuk kamu di dalamnya, saya mantau kamu ya. Termasuk kamu di dalamnya. Kemana kamu? Aku bilang juga. Kemana kamu, saya tanya? Ketika di sini, sebentar lu. Ketika di sini kamu bernarasi seperti itu, kemana kamu? Ketika saudari saya kemarin itu sampai diedit videonya, kemana kamu? Sampai saya ini bicara sama Unirifa. Sebentar lu, diam kamu. Ketika saya berbicara sama Unirifa tenang. I always beside you, saya bilang, saya selalu berada di samping kamu. Kemana kamu? Kamu juga berada di situ kan? Kemana kamu? Kan saya bilang di situ. Apakah itu mungkin betul Umi Rifa? Enggak mungkin betul. Kamu di situ saya menyaksikan, bahkan ada rekamannya. Jasad sentil gigi kamu ya. Mana? Ayo, bikinlah. Apalah aku ucapkan. Aku nggak pernah berbicara. Di situ saudara-saudara kamu ketawa bilang segala macam untuk saudari saya yang notabene diedit, bukan dia asli. Tetapi ini udah asli, udah. Buktinya Lina Wijaya yang membawa. Kenapa kami nggak boleh membahasnya? Maaf, ini untuk menolong kalian. Makanya
Aku nggak berani aku mengumbar-umbar aib orang karena aku takut besok-besok aku juga entah adanya aibku. Nah itu, aku gitu orangnya. Tapi ini orang cocok hal kayak gini. Ternyata ini Hal kayak aibnya gini. Bu Darni sering makan upil ternyata. Wah, kebongkar. Cocoknya kayak Digoreng kalau kayak gini Darni, cocoknya hal kayak gini kamu sampaikan ke saudara-saudara kamu. Jangan nanti dia memframing, memfitnah saudari saya seperti Uni Rifa ini yang difitnah. Kamu ini Iya. saya sentil gigimu nanti. Iya sebenarnya ajarannya pun ada kan, Darni. udah ada ayatnya. Sama kayak nggak gini Bu boleh. Darni. Bu Darni kayak gini ya. Oh. Kayak gini kayak di Bu Darni. Misalnya anggaplah Kores ya, aibnya kebongkar nih, aibnya kebongkar. Wah, ternyata Kores penakluk wanita-wanita Kristen yang hampir 100-200-an gitu. Wah, aib ini kan gitu ya. Iya. Apa itu lebih parah dari seorang penginjil yang HIV-an? Kan enggak. Ini tuh udah maksimal, udah mentok ini, udah nggak ada yang bisa ngalahin, nggak ada yang Iya. bisa ngalahin coba. Atau ini gini, Kores. HIV-nya kena narkoboy, ini Iya. HIV-nya kena tusbol, bayangin itu Bu Darni. Astagfirullahaladzim. Atau gini. Dibahas Kores. Gua Iya. kebayang itu orang bukannya lagi nyepong Iya, Kores. Gini teman-teman, ini pelajaran buat kita semua, apologet Kristen, apologet Islam. Kalaupun ada aib-aib seperti itu, baiklah kita nggak usah kita umbar-umbar lah seperti itu. Baiklah kita menginjil itu dengan semangat dari ayatmu, ayat Bu kami. Darni ini selalu Apa guna menggigit membela. Ini kelakuan tidak jangan-jangan Bu Darni juga kena ini Bu Teman-teman, Darni. sebelum saya turun ini, Kelakuan dibenarin dulu. teman-teman, intinya ini sorry ya, sebelum saya turun saya mau ini dulu. Intinya Mak Lina ini bilang kalau misalkan apa ya pokoknya minta tolong kasih tahu sama Mak Lina. Mak Lina, robahlah sifatmu, bilang kalaupun kamu benci sama orang jangan, kamu mempunyai kepahitan, sembuhkan dulu hatimu tuh, bilang sama dia ya. Kalau saya kan jujur udah lama nggak kontak sama dia. Karena apa? Karena saya kecewa sama dia bawa orang sakit ke tempat saya, padahal saya punya anak gitu. Itu langsung last kontak saya, langsung saya blokir dianya. Karena saya pikir saya kecewa tanpa sepengetahuan saya, tanpa pemberitahuan saya. Dia bawa Tapi Kak Ica, aku juga tahu sih, Kak Ica termasuk yang bahagia sih ketika ada editan video aku yang dibahas sama Oten sih. Si Uni ini lagi mau bahas dendam, udah jangan, nggak ada poin. Bukan bahas dendam. Kalau Bu ini Uri Rifa boleh tanya sama, karena saya tahu kan kemarin malamnya itu ya dikasih tahu sama siapa itu ya. Itu katanya di apa namanya PC Kidding, katanya Uni begini, besoknya jujur demi Tuhan nggak selamat saya dunia akhirat. Malamnya saya pipis kucing, pipis fisik kidding. nggak tahu lah. Malamnya saya minta sama Tuhan, Tuhan ini nggak benar, saya bilang gitu. Apa yang bilang. Besoknya saya langsung live, saya minta tolong kepada teman-teman saudara Kristen saya bilang jangan pernah membuka aib, walaupun itu benar tutup, saya bilang gitu. Nah, Nggak benar, fitnah. Kayak saya punya lima kuasa Ini hukum. Ca, lu tuh harus mikirnya gini Ca, kenapa Lina Wijaya tuh benci banget, kenapa? Karena di depan dia ngomongin Yesus Tuhan, Islam salah gitu. oh gini loh. Tapi di belakangnya, aduh Tuhan enak banget ini, Tuhan enak banget, ganti gaya boleh ya? Kayak gitu. Gini loh Bro Itu Kores. yang dibenci gitu loh. Gini loh Bro Kores. Sekarang kita pakai logika kita. Mak Lina Wijaya itu udah berapa tahun? Oh, dia itu menyebarkan firman Tuhan. Tapi kenapa dia mempunyai hati yang seperti itu gitu? Kalau dia memang sayang Karena kepada dia iri. saudara seimannya, seharusnya dia mendoakan, bukan membuka aib seperti ini gitu. Dia satu Betul, setengah Ica. tahun, nggak terkenal, nggak pernah jadi jagoan utama, nggak pernah dapat donasi sampai 40 juta, ya iri lah dia. Ya, itulah Bang Jul, namanya manusia, Bang Jul, nggak boleh seperti itu. aku heran sama kalian ini yang apologet itu, sesama kalian sendiri memakan daging sendiri, berantem sendiri, kalian flaming ke saudariku si Ripa ini. Oh, nggak ada berantem. Mana ada berantem kan? Ribut lah kalian itu, cakar-cakaran. Cuma si Linanya yang mulutnya salah. Iya. Baiklah. Aku nggak nyalahin Mak Lina, cuman aku cuma. Nah ini contoh misalnya contoh apologet Islam itu difitnah ya. Wah apologet Islam ini main uang, main cewek. Ya iyalah kaya dan tampan-tampan gitu. Nanti kita tinggal balikin gini, daripada HIV. Ya, diem orang-orang. Hati-hati kau Kores, nanti kau kena HIV pula kau nanti 2 bulan lagi. Iya berarti itu kalau gitu gue ketemu tuh sama orangnya kalau gitu. Gua dipupuk orangnya tuh. makanya gak usah. Udah nih, suruh orangnya perkosa Kores, ku bantuin. Tiba-tiba si orang ini yang datang ke Ica datang ke rumah gue ya. Kores saya buka baju.
kamu dengan HIV, saya goyang-goyang badannya dia. Tapi gini, Ica Darni gini, Ica Darni. Saya dengan Lina Wijaya berstatement seperti itu, saya malah bersyukur. Jadi orang-orang bisa tahu, banyak yang tahu, khususnya apologet Kristen ya. Walaupun kita ini sering berbeda paham pendapat di dalam Komal Debat, tetapi kalau dalam hal ini saya setuju, mungkin Unirifa juga setuju dengan saya. Kita doakanlah, jangan sampai ya Unirifa menyebar ya, yang seperti ini, jangan sampai pedang ada pedang-pedang di antara kita lah. Itu loh, jangan sampai pedang masuk ke tempat yang salah, yang keluarnya tokai, jadi masuknya ke situ. Gitulah ya Bu Darni ya. Sebenarnya saya itu karena besarnya pasti. Nggak usah dibahas Jul. Ya udah ya teman. Iya ini karena gini yang gua nggak ngerti tuh Bu Darni itu apa ya? Bu Darni itu jangan bayangin wah Lina Wijaya gini Lina Wijaya itu ngebayangin ketika dia sedang penginjilan orang yang HIV ini, itu pas dia lagi di kasur dia tuh mendesaknya ngomong apa gitu loh. Itu yang Ngadik-ngadik. Nah, kan bisa diutarakan itu di rumah loh, di rumah masing-masing. Jangan diumumkan seperti ini, banyak yang nonton. Gimana sih? Apa bedanya? Sekarang gini Bu Darni. Sekarang gini Bu Darni ya. Ini di rumah ya, anggap di rumah. Lina Wijaya ngomong di rumah. Ngomong ke suaminya. Emang suaminya mau nanggepin? Kan nggak kena. Iya. Masa diumumkan keluar? Ngomong ke tetangganya, lagi beli sayur ngomong ke tetangga. Kan? Tahu nggak? Ada loh apologet yang ini begini-begini kan nggak enak. Paling enak ngapa? Ngomongin di TikTok. Omongin di TikTok itu udah paling pas. Darni, bentar nih. Ini ada yang mau gua setel. Baik. Darni, ini ada yang mau kamu pun setel ya. Iya, siap Bang Kores bentar. Darni, kamu pun tidak bisa menyalahkan Lina Wijaya. Kamu tidak konfirmasi ke Lina Wijaya apakah dia udah berkali-kali ngomong sama yang bersangkutan atau belum. Mungkin dia udah ngomong. Sebentar dulu. Diam kau dulu Ani. Mungkin dia udah capek ngomong, udah bebuih busanya sampai yang bawah-bawahnya bebuih, nggak didengar, ya udah dia ungkapin di publik, di media, terserah dia. Nggak bisa begitu. Contoh di rumahku ini. Melarang dia punya hak. Sebentar, itu kan udah keluarga Kristen ibaratnya, sama kayak kalian keluarga Islam. Jika ada apologet di antara kita ini sudah berbuat seperti itu, kan nggak mungkin kita umbar keluar. Nggak usah kau samakan Kristen dengan Islam. Ketika Rifa kemarin kena dikasuskan, kami ini nggak ada yang menjauhi dia. Saya ini berada di samping dia, selalu support dia. Kau kemana? Sesama ini aja, sesama agamamu, sesama apologetmu, saling menjatuhkan. Nggak usah kau sama-samakan dengan Islam, ku sentil gigimu nanti. Iya. Apalagi coba bayangin Bu Darni, lagi di live TikTok ini orangnya HIV, dia lagi dipeluk sama cowoknya, bayangin itu coba Bu Darni. Siapa yang nggak kesel? Nggak ada otak nih korek bayanginnya. Jadi gini ya, Bu Darni ini lagi saya. Dari tadi bacot. Orang tersebut kita kirim ke Medan biar tinggal sama Bu Darni yang ada tempatnya itu di rumah sakit HIV, bukan di rumahku. Loh, di sana bayarnya mahal. Sedikit. Nggak bisa. Kau itu sesat, ajaranmu sesat. Izin Jul. Jo, ini buat Tante Dani dan buat Ica nih ya, ini serius tadi mungkin aku bercanda. Kalian ingat ya kalau ketika aku pernah mendapatkan serangan secara psikis dan juga serangan secara personal dari teman-teman Kristen ya, yang notabene-nya teman apologet yang membenci aku. Waktu itu aku alhamdulillah nggak ngedrop sama sekali ya, karena aku ya ngapain aku harus ngedrop, orang aku tahu kok bagaimana aslinya. Nah alhamdulillah Allah berikan aku kelancaran yang luar biasa, kemudian aku dapat beasiswa di kampus. Satu itu berarti setiap ujian yang datang kepada kami itu menjadi rahmat kemudian kepada kami. Nah ternyata Allah perlihatkan kepada saya secara langsung, nggak perlu menunggu 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, terjadilah polemik di kalian. Saya cuma bisa Kak Ica sama Tante Darni, kalian ya rangkulah orang itu, dia butuh support saat ini, takutnya nanti bundir pula gara-gara itu. Pertama dia kan terkenal ya, karena dia terkenal maka ini sangat tidak mudah ketika dia harus berbicara di publik bahwa dia mengalami hal seperti yang dituduhkan ke dia. Karena apa? Lina Wijaya kenal, Umi Rifa, aku nggak kenal, terus terang. Lina Wijaya bilang dia terkenal. Kalaupun Lina Wijaya berbohong atas itu, oke lah salah. Tapi Lina Wijaya bilang, Lina Wijaya mengatakan tadi, seandainya dia punya 1000 pengikut, dia kan terkenal, dia apologet terkenal, maka mungkin 200 akan meninggalkan dia, ya. Atau biarkan tinggal 800, mungkin yang 200 menghujat dia. Sebenarnya begini ya, ini saran saya karena saya muslimah diajarkan begini. Niat saya
bukan memberitakan Injil ya. Niat saya mengcounter teman-teman yang menghujat agama Islam itu bukan karena ingin terkenal dan dipuji publik. Kenapa? Niat kami dalam Islam sudah seperti itu. Kami salah, Kak Ica sama Tante Darni. Maka kami umat Islam itu tidak harus peduli dengan semua omongan orang. Maka saran saya buat teman kalian yang terkena kasus ini, saran saya, walaupun mungkin kalian benci kepada saya, walaupun kita tidak kenal atau mungkin kita pernah berdebat hebat, ya, saya cuma satu, kamu jangan menyerah. Ingat ya, jangan kamu sakiti diri kamu. Anggaplah ini sebagai penebus dosa kamu ya, karena mungkin kamu menganggap Yesus menebus dosa kamu, tapi tetap saja ya, kalau dari konteks Islam kamu harus menebus dosamu sendiri. Maka kamu jangan melakukan hal-hal yang aneh-aneh gitu. Tetap semangat, tetap jalani kehidupan kamu, bersamalah dengan orang-orang yang betul-betul care sama kamu. Dan ini pelajaran juga buat kamu, jangan gampang percaya dengan orang lain ya, buat kamu yang ada di sana. Dan saya tahu kamu dengan saya pernah diskusi ya, saya tahu persis itu. Saya mendoakan kamu kepada Rabbul Alamin, Tuhan pemilik alam ini, semoga kamu mentalnya ya, karena ini berkaitan dengan psikis ya, Mungkin itu saja sih Kak Ica sama Tante Darni. Udah deh, kalau menurut aku, kalau kalian rasa emang orang ini perlu dikasihani atau karena dia udah diserang sama Lina Wijaya, udah deh kalian backup dia gitu, jangan kalian juga ikut-ikutan menjauhi dia gitu. Begitu mungkin Kak Ica sama Tante Darni. Kalau misalkan untuk ngejauhi kita, kalau misalkan saya mau ini ke dia, mungkin hari ini juga saya udah ini ke dia ya, nggak akan bukan menutupi, karena saya pikir mau saudara seiman saya atau tidak saudara seiman saya pun tetap saya akan menutupi aibnya gitu. Mau dia saudara seiman saya, ya, betul. Saudara seiman saya tetap saya harus menutupi, karena tidak ada yang perlu diumbar-umbar. Semua manusia itu punya kesalahan, semua manusia punya masalah. Manusia mantap. Ini gitu loh. Jadi kita tuh nggak ada. Ya, saya berharap ya, mudah-mudahan Mak Lina dengar ini saya bicara ya. Mak Lina, maaf ya Mak Lina, kenapa saya blokir kamu, karena apa? Memang jujur saya kesal sama kamu. Kamu datengin orang tanpa sepengetahuan saya. Kamu bawa orang tanpa sepengetahuan saya. Nah, jadi itu tidak masalah. Jadi saya udah gitu kamu fitnah juga. Kamu bilang kamu mau pelayanan, mau ketemu saya tentang pelayanan. Kamu mau melayani saya, padahal saya yang ngajak kamu makan bakso. Saya bilang gitu. Dan juga kedua, ini masa dibilang saya ini Ica sama Bu Darni ya, ini kalau gue sih lebih peduli kepada kalian ya, gue lebih peduli kepada kalian. Nanti kalau misalnya ada kumpul-kumpul kalian, misalnya lagi apa tuh KKR gitu kan, terus ada orang yang HIV-an ini yang kemarin dibawa sama Malina ke tempatnya Ica, gue saranin kepada kalian pakai jas hujan gitu ya. Ya pastilah. Mantap, harus pakai jas hujan. Jas hujan. Iya. Bentar bro, dikit lagi bro. Jadi Mak takutnya Lina, pas dia batuk keluar darah kan, muncrat masuk mulut, waduh susah. Kores kebanyakan nonton sinetron dah. Ya, itu makanya si Kores begitu mukanya ya kan. Masya Allah. Jadi gue bilang sama Mak Lina, ini kan saya juga jarang live kan, karena lagi fokus ke anak saya kan. Nah Mak Lina, bersihkan hatimu, rendahkan hatimu, jangan sampai ya, kalau misalkan kamu punya kepahitan kepada seseorang, janganlah kamu membuat menjatuhkan orang gitu, nggak perlu gitu Mak Lina. Ya ibaratkan kamu ini ya, saya kenal pertama itu saya sama Mak Lina nyebarin buku-buku ke semua orang. Saya pikir Mak Lina ternyata begini. Udah deh Mak Lina gitu. Apapun yang udah orang lakukan kepada Mak Lina, ampuni, mengajarkan begitu, ampuni seperti itu ya Mak Lina ya, minta tolong ya. Udah deh Mak Lina, nggak usah, kalau nggak tahu saya apa keinginan kamu gitu, apa kamu mau tenar atau kamu mau apa, saya nggak ngerti apa tujuan kamu di sosial media ini, saya nggak tahu. Tapi saya berharap Tuhan itu mengampuni kamu, dan saya berharap apapun kepahitan yang dalam diri kamu tuh itu bisa lepas gitu aja. Itu aja teman-teman ya. Dokter Akal, thank you banget. Uni Riva, Kores dan teman-teman yang lainnya. Ya Cak.
Semangat, Cak. Semangat, Cak. Semangat. Semua ya teman-teman ya. Ya. Kapan-kapan kita bisa apalah kumpul-kumpul bareng lah. Gitu. Amin. Bentar Bener dulu dong. lu Barbecue. cek darah dulu bre, gua takutnya Cek lu udah darah kena dulu. HIV Iya, kayak nanti gitu lu susah ketularan juga. nih. Ketularan. Kak Ica, tapi beneran loh kan aku belajar juga itu. Jadi kalau dia itu ada dulu ceritanya tuh orang itu dia tuh kayak jabat tangan doang, tapi karena luka terbuka dan luka terbuka saja jabatan tangan itu kena loh karena dia lo, cairan. hati-hati lo. Dia tuh bisa nyebar lewat luka darah, luka terbuka sama luka batin, Cak. Hati-hati lo. Luka batin enggak, luka batin ya, enggak. Masya Allah. Iya nanti jatuhnya HIV-nya HIV rohani. Aduh bahaya. Rohani, sumpah bro. Kores nih ya malah berantem ya Kores. Sumpah demi apapun karena gua tahu dia sudah sakit kan si Mak Lina bawa itu orang. Itu manusia. Maksudnya kan Mak Lina bawa itu orang kata Mak Lina udah kasih tahu gua nih. Nah dari situ gua juga jaga jarak lah bro. Nggak pernah nggak dia batuk Iya, gitu. oh berarti gini ya. Lu pas ngobrol teriak-teriak ya. Ica, oi. Jauh jaraknya beda gedung gitu. Jadi gini, Pin. Kesini Gini dong ya. dekat. Enggak, Ini jauh beneran. aja gitu ya. Ini make sense loh, Kak Ica ini make sense loh ya. Jadi ketika saya tuh pernah batuk ya, karena kan saya memang ada radang asma, maksudnya ada asma ya. Jadi dahak kita tuh ada yang mengental itu, tuh bisa terbang kemana-mana loh. Kita 3 meter loh. Enggak bukan Tapi jorok. gini loh, tapi Ini gini bener, Ica, kalau ini bener tuh loh. Unirifa tuh bukan dahak, gigi dia waktu batuk gigi keluar. Enggak, Waduh, apaan tuh nancep di tembok? Ya, Enggak, lanjut. tembolok keluar ya. Jadi jakun. Jadi ketika batuk itu saya pernah, karena apa? Kalau dahak mengental di paru di kita ini. Ketika kita batuk, itu dia bisa sekitar 3 meter 5 meter Kak Ica. Jadi mungkin pas Kak Ica lagi ngomong sama dia, Gini, aku kasih enggak, tahu. pas Kak Ica lagi ngobrol sama dia kan, hai gitu kan. Ica ini lagi bangkit dari mulutnya. keterpurukan, malah kalian takut-takuti, kasihan loh dia. Bukan takut-takut kan, periksa dulu. Kita takut orang kita juga udah periksa kita. Enggak, periksa. Maksudnya gini Ica loh, udah Kak Ica. periksa cek darah berarti udah periksa. cek darah. Check up itu sudah sekali gua mas sama anak gua. Oke. Oh gini Ica gini Ica kalau cek VCT itu Aduh, nih ya dengerin ya. Kalau misal Kak Ica peluk dia nggak keringatnya kena loh Kak Ica. entah apa dauni. Oh iya Ica, lu waktu beres-beres ketemu ini kan perpisahannya cium pipi kiri pipi kanan kan, itu awas lo hati-hati. Iya loh Pin. sentuhan sama dia intinya karena Mak Lina kan nggak kasih tahu nih bahwa itu orang datang. Dan Mak Lina saya bilang kenapa Mak Lina ada apa sama dia? Dia cerita sama saya. Nah dari itu saya juga udah jaga jarak. Saya udah bilang Mak Lina sorry saya bawa anak. Saya bilang saya bawa anak, saya safety sama anak saya. Soalnya apa? Nanti papanya bisa marah saya gituin. Ya udah. Lah kalau Malinanya jawab gini, lah saya bawa anak HIV. Emang kenapa? Gitu. Udah lewat bro. Udah lewat ya. Oke. Ica, Anyway, cuma Ica, satu pesan saya. Dikit-dikit Bang Bulu, dikit. Boleh, Bang. Ica, ini ada yang nitip. Ica kapan syahadat? Kampret lu mah. Ya dah. Oh, kampret. Ica sebentar. Ica itu kan yang itulah yang terkena 3 huruf itu kan termasuk rentan sama yang namanya bentar. Iya siap Bang Lord sebentar. Ini kan rentan sama hepatitis. Kalau bisa nanti ya saya doakan tidak. Kalau bisa Ica juga cek hepatitis nanti. Enggak tenang aja gua mah. Anak-anak aja Ica kan udah bangkotan gitu kan, nggak peduli saya anaknya aja deh. Ica udah bangkotan ya nggak peduli saya anaknya aja. Aku di kalian ya, maksudnya di kalian ya, di kaliannya gitu. Sudahlah, kalian Kak Ica sendiri nggak usah lah buka komal membahas ini juga ya, nggak perlu, jangan ikuti jejaknya Lina Wijaya. Tante Dani pun juga nggak usah. Tante Dani pun janganlah berantem dengan sama Kristen. Tante ngeri kali kalau aku nengok Tante berantem. Tante makan ban-ban yang ada di rumah Tante, nanti takut aku ya, jangan ya, kasihan aku. Ya anyway ini aku mau bahas yang ini ya. Dikit-dikit Bu Darni. Inilah kawan-kawan, kalau kalian ingin dijauhi dari HIV, AIDS, apalagi menghujat agama orang gitu ya, terutama perbuatan-perbuatan lagi bete, itu kan HIV kan datang dari lagi bete itu. Lu narkoba memang ada duitnya lu kan gitu ya kawan-kawan ya. Nah, gua di sini menganjurkan kalian pelajarilah Islam dengan baik dan benar. Peluklah kebenaran itu, maka kalian
jika Allah menghendaki akan diselamatkan dari penyakit aib seperti HIV tersebut. Itu loh kawan-kawan ya. Amin. Semoga sehat selalu kita semua ya. Kalian juga sehat. Amin. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gini, Samanya Kores, samanya di Kristen pun, samanya di Kristen pun. Tunggu dulu, di Kristen pun samanya. Kok kecil yang kasih ke seperti suaramu? itu Bu Darni. harus dijauhkan. Bu Darni. Tunggu dulu, contoh. Oh, tunggu dulu. Contoh seperti Mbak Lina ini, katanya di dalam Alkitab ini kalau boleh jangan sering-sering kita dekat sama dia karena dia suka menyebarkan aib orang lain. Sesuai dengan Amsal 20 ayat 19, kita katanya jangan terlalu dekat kepada orang yang seperti itu karena besok-besok jika ada aib kita juga akan disebar-sebarkannya. Nah itu dia. Jadi jauhin dia. Jangan dimusuhi, jauhkan. Ah itu dia. Iya itu kan kalau Lina Wijaya itu musuh ya kasihilah musuhmu. Kalau misalnya bukan dimusuhi loh, dijauhin, jangan lagi akrab seperti biasa gitu. Gini, Darni dikit Darni gini. Saya izin mau turun ini. Gini, saya doakan gini ya buat Ica walaupun kita berbeda keyakinan, Ica, Darni semoga terus sehat. Terus buat apologet yang lain. Ada pemberitaan seperti ini, tolong kalau memang udah pernah berhubungan sama yang bersangkutan, segera dicek lah. Kalau memang udah kena, jangan segan-segan lah ke dokter untuk ngambil ARV gitu. Kalau aku asli murni loh, steril. Kalau Bunda Dari steril. Kau ya, ini sentil gigimu ini ya. Gini, saya juga mau apologi Kristen kak itu. Iya, ini Ica, ini buat saudara-saudara saya semuanya, guru-guru saya yang apologet muslim, semoga Allah merahmati kita dan diberikan kesehatan selalu dalam menyebarkan agama Allah. Jangan ada penyakit-penyakit seperti ini. Dan buat Uni, Masya Allah Uni, Masya Allah Rifa, doa kita didengar oleh Allah, terbalaskan dengan tidak lama ya. Ya, gini, saya izin turun, guru-guru saya. Terima kasih Bang Jul, Bang Gores, Ustadz Sugi, ini Ica, Darni, ini Darni. Jangan gede-gede suaramu. Kali suaramu macam inang-inang jual sirih pinang di Pulau Kampe sana. Ini ya udah ya, guru-guru saya. Assalamualaikum. Ini Bang Bulu belum tahu sih. Apa itu? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Belum apa-apa Kores? Udah itu motong bawang aja teriak-teriak. Bukan alat apa ini potong bawang nih gitu dia. Enggak loh, bagus sekali suaranya, kencang. Izin Cebi, ada video yang mau diputar lagi nggak? Ngomong sih, masuk nak ngomong dikit nih dengan Bu Darni kan jual ban itu, ban dalam itu kalau dipakai itu jangan sampai bocor, itu bisa nular juga itu gitu loh. Nah gini, tapi enggak apa-apa kok ya kan, dalam Kristen kan kalau jadi jadi pesundal lanang, pesundal wedok itu kan kalau bertobat kan masuk surga duluan. Nah, ini enggak apa-apa lah. Ini lagi kan itu bertobat. Sesaat lagi. Ya, udah tunggu dulu. Kita tanya dulu. Bentar, tanya dulu. Ada masih video. Lanjut ah. Tunggu. Udah merajuk, aku putar si Cebi lagi merajuk, kita putar videonya aja ya, video karton tentang Ica yang aneh-aneh. Video karton. Tapi ya, Kak Ica, jujur aku bilang ya Kak Ica, aku jujur terus terang sama Kak Ica ya. Tahu nggak Kak Ica, aku tuh dapat WhatsApp dari nomor tidak bernama ya. Kak Ica dengar aku nggak? Nah di situ foto Kak Ica lagi diedit wajahnya Kak Ica sambil mohon maaf ya, lagi pegang sesuatu apa gitu kayak wanita yang lagi masturbasi, mohon maaf ya. Nah aku tahu nggak dapat foto itu langsung aku hapus. Gak apa-apa. Kalau ibaratkan gini loh, kalau saya di feed, karena apa? Selagi saya tidak berbuat, saya tidak akan pernah takut. Copyright. Woi. Copyright Jul. Copyright. Copyright. Aku lagi mau ganggu Ica aja. Copyright. Iya, itu kena copyright nanti di YouTube. Kalau misalkan gini loh teman-teman, kalau kalian siapapun, saya ikhlas demi Tuhan. Apapun kalian buat tentang saya nggak ada masalah. Bentar, gini maksud aku bukan umat Islam. Aku nggak tahu siapa. Islam kah, mau Kristen kah, mau siapapun dia.
ini nggak, intinya gini loh, kalau aku pribadi ya, walaupun aku sama Kak Ica berbeda, kita sempat kelas gitu, aku dapat itu malah aku maki-maki orang yang kirim itu. Apa maksud kau ini? Aku bilang masih ada loh. Kalau Kak Ica mau lihat DM-nya nanti aku kirimkan screenshotnya ya, dikirimkan fotonya sama aku. Teman-teman, maksud saya gini, kalau masalah begitu-begitu saya udah capek ya, karena kan selama setahun ini kan saya sudah mengikuti ya namanya dunia lintas iman. Nah, namanya orang mau mencari kesalahan orang itu tuh pasti, apalagi saya dibilang dari kekristenan gitu. Jadi ini ucapan saya, apapun yang dilakukan orang tentang saya gitu, itu saya tidak akan marah. Kenapa saya bilang gitu? Karena kalau saya tidak berbuat, kalau saya merasa saya tidak akan pernah takut. Saya serahkan semua sama Tuhan. Kalaupun misalkan mau ini si Ica gini, silakan, gak ada masalah gitu. Mana tahu ada video saya gimana, kalau mau diedit seperti apa, saya gak ada masalah gitu. Bukan, intinya poin saya itu begini loh. Kalau poin saya dalam agama saya itu diajarkan begini ya. Tidak boleh menyebarkan berita yang kita tidak tahu pasti kebenarannya. Itu perintah dari Islam. Satu. Yang kedua, seandainya ada peristiwa yang adalah aib atau kebenaran sekalipun, tapi itu konteksnya adalah perbuatan kesalahan seorang orang lain, Islam itu mengajarkan begini, mintalah doa, ghafaralana walahum, ampunkanlah saya ya Allah dan ampunkan dia. Tidak nimbrung membicarakan hal itu. Nah, kemudian yang kita bahas sekarang ini sebenarnya kenapa aku ikut expose atau explore si Lina Wijaya di sini, karena Lina Wijaya adalah dia termasuk penghujat. Saya katakan dia termasuk penghujat Islam. Walaupun kalau yang Tante Dani tidak termasuk ya, walaupun pernah saat tempat Tante Dani bawa pertanyaan titipan dari CP dan kawan-kawan. Nah, Lina Wijaya ini termasuk penghujat Islam. Yang kedua, saya sempat rekam Lina Wijaya ketika mengatakan, oh kalian diberikan surga berbagai macam meki. Saya masih ingat itu ya, kata-kata itu ya. Dan itu pun dia tidak jelaskan dalilnya di mana, dan itu hanyalah framing. Yang kedua, Lina Wijaya ini adalah orang yang sangat berbahaya sebenarnya dalam dunia apologetika. Kenapa? Dulu ketika dia bersama dengan Mikana, ketika Mikana itu belum terdeteksi oneness, dia masih bersama Mikana. Sebenarnya apalagi untuk kami muslim. Sedangkan untuk kalian saja dia adalah sosok yang berbahaya, mampu membongkar semua aib kalian, menyerang pribadi kalian, personal attack yang dilakukan, apalagi kepada kami umat Islam. Maka saya meminta teman-teman muslim ya, mungkin yang punya hubungan ya berteman ya, seperti ya mungkin kalian lihat sendiri ya, Yuni juga berteman dekat dengan si Lina Wijaya. Saya nggak tahu lah ya apa enggak. Hati-hati dengan orang seperti ini. Betul seperti Tante Darni bilang, ketika orang sudah gibahkan kita, menggibah orang lain di hadapan kita, maka tidak menutup kemungkinan orang itu akan menggibahkan kita kepada orang lain suatu saat gitu. Lanjut. Iya emang. Oke, promo baju bentar bagi teman-teman yang mau membeli baju pendebat, jangan lupa cek bio saya ya, cek bio. Mana bajuku, dokter? Mana apa dokter Akal? Ada yang kayak mana sih? Saya jadi kalau misalkan memang ada, tunjukin aja nih. Ada enggak muka Ica di situ? Kalau ada muka Ica aku pesan 2 lah. Orang ini pengen lihat gitu. Apa sih? Apa sih, Cah? Nggak tahu nih, orang ini bilang pengen lihat apanya sih? Mau lihat yang mana? Ica yang katanya megang-megang nenennya katanya ada itu mana? Si Uni, mana? Aku pula. Biar kami lihat. Kita lihat ya, Ca. Kita lihat ya. Ayo, mana dia? Hapus lah. Ngapain aku nyimpan-nyimpan itu? Aku tahu mana editan mana enggak, Tante. Oh, gitu. Mumpung lagi rame orang, gak apa-apa. Kirain ada. Itulah nanti kita Kak Ica, terus aku undang-undang ITE karena menyebarkan hoax. Lagian aku tahu mana editan. Udah aku hapus lah. Gak mau akui, ngapain aku kayak gitu-gitu. Teman-teman, saya ini kan di sini. Nah, saya yang nggak ada lagi, udah aku hapus, ku bilang. Udah aku hapus. Kalau misalkan memang saya ada melakukan sesuatu hal, misalkan nih saya melakukan sesuatu hal di udah dibilang tuh foto editan. Dibilang udah nggak ada, aku tahu mana editan mana enggak, aku bilang. Ya gini loh, apabila saya pernah melakukan sesuatu hal yang di luar dari Tuhan, biar Tuhan yang hukum. Jadi ya memang betul itu. Enggak, aku tahu kalau itu editan. Aku tahu mana editan. Yang segar-segar ya dulu. Yang segar-segar sampai berharap-harap mau jadi bini laki kau tuh. Segar-segar loh. Apa yang dibuatkan segar-segar tuh loh? Kan aneh-aneh juga dengan kau tuh, Cak.
Ingat gak kau dulu tuh? Oh ya udah nggak apa-apa kalau Fitnah-fitnahnya kau. salah. Iya, Karena banyak Iya, gitu. makanya itu. ya udah. Segar-segar tuh sampai banyak tuh kau. Aduh, Lanjut. Iya, bagi teman-teman yang mau beli kaos jangan lupa. Oke teman-teman ya, aku turun dulu ya. Terima kasih banyak ya. Besok mau ini ajak anak jalan dulu. Kalau Terima nggak kasih. gereja kau, Cak. Hah? Nggak gereja kau. Sama, aku juga turun ya. Ada pula manggil ini. Waduh, wanita panggilan. Terserah. Ayolah, panggilan mau ada yang beli, pembeli loh. Itu udah di kode-kode aku. Aku minta Ica general check up kita. Soalnya keringat itu bisa nular loh. Enggak, enggak ada bersentuhan juga bang. Ibaratnya gini, Oh, kita enggak tuh apa-apa. ada jarak. Karena, Ya syukurlah. nah, tapi tetap kok. Kan saya juga sering setahun sekali tuh pasti ke Penang gitu. Setahun Si Dewa ganteng juga itu ya. Si Dewa juga ganteng ya. Ngapain lah dia tuh? Cuci mata. Masih normal. Normal lah, tanda darah. Lagi di jalan, turunin dulu. Cuci mata loh, cuci mata. Ngapain juga dia minta naik kalau gitu? Tante Darni ada yang lebih ganteng loh, jujur aja aku bilang Tante. Siapa itu? Apologet kami. Jangan nyebut-nyebut aku. Pak En Bancai lah. Pak En Bancai ini dari dulu dia. Gini Gus, diam dulu. Pak Cik, diam dulu. Sini aku bilang, Pak Cik, diam dulu Pak Cik. Tante, dia bilang, dia waktu itu DM aku ya kan. Coba carikan alamatnya si Darni itu katanya. Ngapain Pak Cik? Aku bilang kan. Dia katanya mau ngirim bunga ke Tante. Cicit bunga. Bunga bangla, bunga bangla. Itu saya, karena saya udah jumpa sama Bang Hen. Saya udah jumpa sama Bang Hen Bante. Ganteng atau tidak itu saya yang tahu. Oh, kan Pak Cik. Gimana? Kan Pak De? Ganteng. Tante Darni, tikat Tante Darni, tikat. Tikat. Tinggi berapa kira-kira? Tanya. Oh. Assalamualaikum Bang Yan. Tanya Gus Sugi berapa tinggi badan aku? Ideal nggak badan aku dengan Tinggi, Bang Hen tinggi orangnya. 175. Itu yang ku cari-cari. Botak dia, botak dia. Wih, pas banget sama Bu Darmi ini, benar Bang Hen. Sangat ya, semangat. Enggak lah. Ketemu aku di Sintang nih kemarin. Bang Hen, Dia Bang Hen, nyamper aku, jadiin ya. nyamper aku. Oke, Bang Hen, jadiin ya. Jadiin ya, oke? Aku hanya di mulut-mulut aja loh, supaya menyenangkan hatimu aja. Jadi aja ih. Lah, biarkanlah aja awak Malah sendiri. aku udah nih udah bentar Git, udah menopause, sudah 50, malah Belum. capek-capek. Masih banjir. Masih banjir. Pak Cik, masih banjir dia Pak Cik. Dengar ya. Masih. Tante Darni ini dia itu pemain apa namanya? Pemain Bulu apa itu tangkis. namanya? Bulu tangkis. Jadi dia olahraga terus. Iya. Kita lanjut video. Ada yang penting nggak? Kalau aku main bulu-bulu, kalau aku main bulu-bulu. Ada yang mau Kalau sama Pak Sugi gimana Bu Darmi? Nah, itu Pak Sugi. Pak Sugi gimana? Kalau Pak Sugi kuhormati, kan Bapak itu ustadz. Oh, iya. Aku kalau pendeta, ustadz pasti kuhormati. Nah, itu dia. Oh, berarti ya sama Pak Hen baca aja nih Loda HB ini. Bagus kok. Coba ini Wan Pilah yang di bawah, kalau setuju pijit 1, yang nggak setuju pijit 2 ya. Oke, Kita ini ya, kita polling ya, apakah setuju nggak Pak Hen baca? dulu kita bahas itu dulu. Ya ampun. Tolong Cep, kau kondisikan dulu nih, Cebi nggak mau ngamuk loh. Benar, Bu Darmi, 1 semua tuh. Cep. 1, 2, 3, 1 Cep, tuh. Lanjut. tampilin lagi Cep, tampil lagi videonya Cep. Orang pengen nonton. Aku ada rekamannya si Jul, tapi nggak full Jul. Mau dengar juga ke Jul ya? Nggak, biar Aku- Cebinya satu suara. Cep, janganlah kayak gitu Cep. Dia kan. Mau dia dari tadi udah gigit-gigit bibir aja dia. Coba lah Mau si Cebi. videonya lagi. Teleponan dia ngadu, dia gibah dia, ngegibahin kita dia. Favoritnya kita nggak ada otak ya. Nggak ada otak dia, digibahinnya kita. Kok nggak kau masukkan aku Cep? Kau pun kayak gitu, parah kali kau nelfon-nelfon nggak ngajak-ngajak. Gibah Saria. Astagfirullahaladzim. Ya, teman-teman gini ya. Sebenarnya saya nggak suka kalau sudah memang orangnya udah fix gitu ya. Kita kalau aku nggak akan ikut nanti ketika mungkin akan dipublish lagi, aku nggak ikut. Cuman kenapa aku ikut kali ini? Aku ingin menunjukkan
namanya akun Murtadin Lina Wijaya ini, kenapa saya ikut berada di sini untuk menceritakan tentang apa yang terjadi. Bahkan Tante Darni dan Ica sendiri melihat apa yang dilakukan oleh Lina Wijaya, karena saya mengkriteriakan dia sebagai penghujat. Saya mendengar secara langsung apa yang diucapkan tentang Rasulullah, tentang agama Islam. Nah kemudian walaupun dia sendiri tidak berani diskusi hatu-ha dengan saya, ya masih mending Tante Darni yang diajak diskusi masih mau. Nah kemudian yang kedua adalah kita harus ambil ibroh, kita ambil pelajaran dari sini. Pertama, ketika kita bersama dengan orang-orang ya, niatnya adalah satu karena memang menyampaikan risalah yang adalah benar menurut perspektif kita, maka yang perlu kita pahami satu hal, bahwa jangan berharap orang berbicara itu adalah malaikat. Tidak ada istilahnya ketika orang berbicara agama maka dia akan perfect, sempurna. Entah itu Kristen ataupun Islam. Setiap manusia itu pasti punya kekurangan dan salah. Sama seperti seandainya saya itu, kalian harus punya pabrik kertas dan pena dulu, karena akan banyak sekali kekurangan saya yang akan kalian tulis. Tapi kalau kalian mencari kebaikan saya, kalian akan capek mencarinya, tidak akan kalian temukan. Artinya apa? Di sini kita berbicara tentang iman Islam untuk mengcounter penghinaan terhadap agama Islam. Saya bukan ulama, bukan ustazah. Jangan terlalu ekspektasinya jangan terlalu tinggi terhadap saya. Nah, tapi terkait tentang fitnah atau apapun, saya tidak mau menanggapi itu, karena saya percaya Allah yang akan menjaga. Mudah saja bagi Allah menghinakan saya kalau memang saya layak untuk dihinakan oleh dari Allah sendiri ya. Kalau memang saya pantas. Sampaikan di sini pembelajaran yang bisa saya petik dari sini. Mungkin itu saja. Mudah-mudahan Allah selalu jaga Bang Zuma, jaga Kores, jaga Cebi, jaga Jurus, jaga Pak Sugi, dan jaga saya juga, jaga kita semua, jaga Pak Cien Bancai. Semoga niat kita tetap dijaga, yaitu apa? Mengcounter setiap fitnahan terhadap agama kita, meluruskan setiap syubhat yang dilemparkan kepada agama kita. Itu poinnya. Poin perbaiki itu. Bang Yan juga ya. Semoga itu kita berjuang di lini masing-masing. Bang Yan dia di off the recordnya, dia tidak berdebat, tapi dia di belakang backup kita. Beliau adalah kuasa hukum kita, banyak kuasa hukum kita ya yang menasihati kita dalam ranah hukum. Nah jadi teman-teman, insya Allah semoga kita saling support di sini. Tunjukkan kebersamaan kita umat Islam ya. Bukan berarti kita sama seperti teman-teman Kristen. Mohon maaf nih. Justru jangan sampai nanti umat Islam sendiri membuka aib saudaranya sendiri. Astagfirullah, nanti kayak Lina Wijaya kalian ya. Ya, jangan sampai umat. Aku mau buka aib saya Kores sama Uni. Siapa mau kasih isinya aku buka. Ya, kau buka lah. Nanti aku bongkar aib kau sama Kores berdua ya. Sudah mulai kan ciri-ciri pengkhianat itu si dokter. Iya, dia memang ciri-ciri. Memang Ciri-ciri itu dia demi singa. Ada fotonya Kores sama Oci lagi mandi satu kolam. Rasain. Ada parah kalian. Udah dua. Udah ayo mulai kirim singa kepada Sugi, kirim singa ke Juli. Video Kores sedang mandi berdua Oji di kolam renang lagi berdua. Parah Kores, nggak nyangka kamu Pin. Parah Pin. Sholat tepat waktu dia ini. Si Kevin ini kalau sholat tepat waktu ya guys, tapi ternyata kelakuannya bobo bareng dia sama Oji. Parah. Kalau si Julius juga gitu dia, walaupun kadang-kadang parah kali kalian. Aku pernah ya, aku memergoki video call si Goldian sama Kores. Ada di video callnya. La ilaha illallah. Coba lah. Parah kali kalian ya Allah. Iya. Nggak nyangka ya. Udah nih, nengok banget dia mau dengerin. Enggak, aku nggak suka menyebar-nyebarkan gosip, apalagi kita sesama. Tapi dokter sesama. Bang Hen, banyak tuh video-video saya pelukan. Saya pelukan sama Bang Juma, Pak Sugi pelukan sama saya ada tuh. Parah sama ini. Kores ada itu. Parah ini. Orang-orang ini parah sesama jenis. Iya, parah ini. Tapi nyangka ya. Tapi apapun katanya, baik di Islam, baik di Kristen, yang menyukai sesama sejenis itu tidak diperbolehkan kan? Samanya. Islam tegas, Tante Darmi. Islam tidak tegas. Bu Darmi, jangan terlalu serius. Kami itu ngomong tadi ketawa-ketawa itu. Kami bohong gitu loh. Jadi gini, kalau misalkan itu kan memang benar ada fotonya, tapi bukan foto yang itu. Foto betulan. Iya, Bu Darni, tapi Bu Darni, itu memang di Alkitab nggak ditulis, tapi bapak-bapak ada ditulis dalam Korintus yang seperti itu, tidak ada tempatnya di kerajaan surga. Kurang apa lagi coba? Tegas tuh. Tapi jangan lupa juga ya. Yang dipercaya oleh teman Kristen itu bukan hanya Alkitab, tapi ada tradisi suci sama magisterium, dan bapak-bapak gereja sudah praktekkan kok.
Bukan, itu melenceng itu udah membelok ibaratnya. Udah ada Begini, udah ada ajaran yang walaupun ada sempurna. larangan, tapi hukumannya Hukumannya Tuhan lah yang menghukum, buktinya penyakit. dunianya enggak. Iya, makanya tadi dalam hukum dunia dalam Islam itu ada. Kalau LGBT itu enggak hukumnya, tahu enggak, Bro? Bapakku tendang di atas gunung sana. Iya, Bapak sayang, tunggu ya. Coba bayangkan. Coba. Abang. Coba. Ya, coba panggil abang. Panggil abang dulu. Tunggu dulu. Abang. Iya, abang. Dengar bang. Iya, dengar ya abangku yang sayang. Coba bayangkan dimasukkan ke dalam ke dalam dubur. Itu kan tempat kotoran. Coba. Jangan gitu. Tunggu. Kita dengar pernyataan Mel Atok aja ya. Ini pendeta yang ngomong nih. Pendeta sendiri mengakui bahwa memang di kekristenan itu udah kacau. Melakukan dan perempuan begini kan suka cita. Saya tidak tahu di zaman ini kan tambah jahat. Amerika, Eropa, Australia semua di muka gereja itu bendera LGBT. Indonesia ini mungkin karena kita ketimuran, norma-norma masih kuat, dan mungkin kawan kita agama lain yang juga anti dengan LGBT. Kalau harap Kristen susah. Kristen ini paling gampang kompromi ketemu orang Kristen. Lihat aja gereja-gereja. Sorry, beta soalnya puji ya. Orang Islam gimana-gimana. Tapi orang Islam itu sulit loh terima LGBT. Kalau orang lain, agama lain seperti kawan-kawan kita Islam aja, itu ngotot loh. LGBT mereka perangi banget. Makanya kurang lebih 87% umat Islam di Indonesia itu yang mungkin bikin LGBT susah tembus. Tapi ya kita tahu segala sesuatu ada dalam kendali. Tapi sejauh hitung-hitungan manusia gitu loh. Lihat Kristen, bahkan ada pendeta-pendeta yang berdiri kau bilang LGBT itu gift dari mana? Itu tuh manifestasi dosa. Tapi kita tunggu, nggak boleh bilang. Aku lupa, nanti kena pula aku. Ya intinya udah deh, kalau kita nggak bisa bedakan ajaran dengan perilaku. Sepakat untuk bahwa kita tidak bisa mengeneralisir ya, tetap seperti itu walaupun memang mayoritas dari pelaku itu nanti akan merujuk ke mana itu kita tidak bisa generalisir. Saya anti dengan itu tidak ilmiah. Kembali lagi ya, intinya begini teman-teman, mudah-mudahan ini menjadi pengalaman yang luar biasa buat kita semua. Pertama, jangan mudah percaya dengan kabar hoax. Yang kedua, tidak pentingnya kita membahas pribadi orang lain. Maksudnya adalah gini, kalau memang dia sudah memiliki aib atau masalah pribadi, udahlah, jangan kita yang menambahkan masalah hidupnya lagi, biarkan sunatullah berjalan seperti itu ya teman-teman ya. Saya harapkan teman-teman juga paham. Ini tambahan Umi Ripa, baik nafsu maupun tindakan yang seperti itu homo itu dikutuk dalam Alkitab. Jangan bilang. Maka sudah jelas bahwa pernikahan itu antara sesama itu bukanlah kehendak Allah. Mereka dosa itu. Jadi jangan pukul rata ya. Jadi ada yang membelok, ada yang tetap mendengarkan gitu sayang. Siap. Itulah tante. Turunlah intinya tante. Tapi dulu bentar tante. Tante aku tanya jujur tante. Aku tatap mataku dalam-dalam. Sudah. Waktu tante dibilangin sama orang-orang Kristen itu, aku berlaku demikian, lalu tante interogasi aku. Tante percaya kalau itu pelakunya aku? Pada saat itu aku ada senangnya begini, maaf ya, ini dengan jujur, aku nggak mau tipu-tipu, karena kan selama ini kan Umi Ripa selalu memperolok Yesusku, tangannya bolong, Maria ini. Nah setelah kulihat itu, nah inilah aku rasa dosanya Umi Ripa ini, gitu loh. Terus ternyata setelah tante tahu kalau itu ada video aslinya dan muka-muka aku, apa yang tante alami kemudian? Kulihat itu wajahmu itu, kulihat kita sering sama, yang Uni Ripa selalu mengapaku, menyanjung aku. Rasanya ada juga sedihnya, tapi di depan teman-temanku aku ya nggak mungkin lah aku bilang seperti itu. Kan enggak, gitu. tapi maksudku tante percaya kalau itu aku pelakunya. Orang fotonya iya pas kayak gitu wajahmu itu. Kan tante udah lihat, tante nggak lihat ya video yang aslinya? Enggak. Yang dia itu aja. Berarti tante belum lihat video aslinya yang berarti tante nggak ada. Oh, tante Dani kan ada waktu itu di Komal yang ada orang laki-laki yang nunjukin. Tapi dia apa itu aja di tempat PCD-King itu aja. Gambarmu itu aja. Kalau videonya hidup yang penting nggak ada.
Yang penting tante sehat-sehat. Mudah-mudahan wajah tante nggak dimanfaatkan orang untuk dibikinkan video-video kayak gitu ya tante ya. Karena Itu, tidak semua. iya. Kalau keluarga aku, karena mereka ketawa semua. Kalau keluarga aku tahu siapa aku ya kan. Jadi mereka tuh alah apa. Tapi kalau tante, mudah-mudahan jangan ada nanti tante dibuat kayak gitu. Tante ya. Kalau keluarga aku semua tahu siapa kelakuan si Rifa ini, orang tahu. Nggak akan ada mamaku malah ketawa, apalah kerja orang-orang ini, kata mamaku nonton terus di bawah itu. Mamaku selalu mendampingi aku. Iya, apalagi aku sekarang buka bannya aku nggak mungkin. Cep, lanjut Cep video yang tadi Cep. Udah lah ya, aku turun ya Rifa, dipanggil aku ya. Dadah semua. Ya oke sayang. Izin dengan abang. Minta izin sama abang dulu. Halo abangku sayang, aku permisi. Jangan lupa ya, abang, jangan lupa kirim bunga bang, kirim bunga bangke. Bangke. Cepatlah Cebi, buka dulu itu videonya Cebi. Kayaknya nantilah itu besok aja deh. Udah ya? 2 jam setengah. Masih mau diputar emang? Udahlah komentar, kita closing statement semuanya. Ya, kita closing ya. Ikhwani fisabilillah, inilah khairul makirin. Allah daya gitu. At-Taubah ayat 32, sesungguhnya kafir ingin melemahkan Islam dengan mulut mereka, tapi Allah tidak menghendakinya. Selamat datang di kebenaran. Ternyata apologet sudah berevolusi menjadi Apollo cabul, pengidap HIV dan semua tritum kepanasan di bawah. Wahai para pembenci Islam, selamat menikmati itu, selamat menikmati, kasihilah sesamamu ya, kasihilah sesamamu gitu ya. Jadi inilah kenyataan yang ada gitu. Lu mau aib apa Islam yang lu bikin jadi fitnah ketika dari salah satu kaum lu sendiri ada yang HIV ya, dan gue tahu beberapa orang yang HIV, ini baru satu aja yang kebuka nih. Itu udah ultimate, udah gak bisa lawan Islam, bre. Aib lu itu terlalu besar. Terlalu besar aib lu itu. HIV Ada dua bukan satu sayang, ada 2 orang yang terindikasi A3 huruf itu.